Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita bakal belajar keseimbangan benda tegar dan titik berat. Kita bahas dulu tentang keseimbangan benda tegar. Keseimbangan benda tegar itu kalau misalnya kalian lihat benda itu seimbang. Kayak kalian masang foto kan harus setara, atau kalau TV yang nempel di tembok itu kan kalian harus tentuin titik keseimbangannya dulu. Nah, di situ kita bisa mencarinya dengan rumus-rumus yang akan kita bahas. Sebelumnya kita nonton video dulu. Dan berat antara poros. Lanjut, aku cuma masih tahu itu. Nah, di keseimbangan itu dia punya jenis-jenis. Pertama, jenis itu stabil. Keseimbangan yang stabil kalau misalkan dia dikasih gaya luar itu enggak dia akan berubah nih. Berubah sebentar, lalu dia balik lagi ke keadaan keseimbangan itu. Contohnya misalkan kalian ayunan nih, ayunan terus kalian senggol. Kan dia gerak tuh, bukan keadaan seimbang saat dia bergerak. Nah, kalau kita diemin, otomatis dia bakal balik ke keadaan seimbang. Itu contoh keseimbangan yang stabil. Tapi kalau labil, jika diberikan gaya, dia berubah dan nggak akan kembali ke keadaan seimbangnya. Misalkan foto yang tadinya udah seimbang, terus kalian rubah nih. Kalian rubah rada kananan jadi nggak seimbang. Dia nggak akan balik lagi. Gitu. Terus contoh yang indifferent. Kendaraan itu jika ada gangguan atau dikasih gaya luar, dia nggak akan berubah. Dia tetap dalam keadaan seimbang. Jadi dia tuh teguh pendirian gitu lah istilahnya. Kalau dalam bahasa sehari-harinya seperti itu. Contohnya itu misalkan TV yang langsung dipasang di tembok itu, kalau misalnya kita udah baut, kan dia dalam keadaan seimbang kan, walaupun dia kesenggol sedikit, dia nggak akan berubah, dia tetap kayak gitu. Tuh contohnya. Lanjut, syaratnya itu ada dua, syarat terjadi keseimbangan. Pertama, itu sigma torsi, ini torsi ya, sigma torsinya harus sama dengan 0. Jadi kalau misalnya kemarin kita belajar momen gaya itu, sigma torsi kita hitung penjumlahannya. Nah, kalau misalnya kita mau bikin dia keadaan seimbang, berarti sigma torsinya itu sama dengan 0. Jadi penjumlahan torsi yang ada di dalam suatu sistem tersebut itu harus sama dengan 0. Jadi misalkan nanti yang ditanya itu, berapa berat yang harus diberikan pada jungkat-jungkit agar jungkat-jungkit itu seimbang. Ataupun jarak yang harus diberikan agar keadaan itu seimbang. Kayak misalkan tadi tusuk gigi. Kira-kira dia butuh berapa massa dan jarak massa tersebut berapa untuk jadi keadaannya seimbang. Atau yang kedua bisa sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Jadi ini kalau misalnya kondisinya dia terhadap sumbu x dan sumbu y. Jadi sigma gaya yang ada di sumbu y dengan sigma gaya yang ada di sumbu f itu sama dengan 0. Contohnya misalkan kalian menggantungkan sesuatu hal, itu kan berarti kita menggunakan sumbu x sama sumbu y dengan sudut-sudutnya yang ada kan. Nanti kita bakal masuk ke contoh. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada ceritanya ya. Ceritanya itu kotak lampu digantung di ujung batang ini, dan batangnya itu disangkutkan ke pohon. Porosnya itu di A dan talinya itu ke pohon juga dengan membentuk sudut 30 derajat. Di sini diketahui AC-nya 4 meter, BC-nya 1 meter. Massa batangnya 50 kg, berarti kalau di soal ada massa batang, berarti massa batangnya jangan diabaikan. Ataupun nanti torsi yang ada di batang itu jangan diabaikan. Terus massa kotak lampu yang ini ada 20 kg. Nah, di sini massa batang dan massa kotak lampu itu menjadi F. Menjadi F. Berarti kalau menjadi F, kita rubah ke M dikali G. Jadinya W. Lanjut ke percepatan gravitasi bumi 10 meter per second pangkat 2
tentukan besaran tegangan tali. Berarti yang ditanya ini nih. Tegangan tali yang dihubungkan batang kayu dengan pohon. Dengan poros yang ada di A. Gitu. Karena kan di sini kayak dipaku gitu kan A-nya, jadi porosnya di A. Lanjut di sini AC-nya 4 meter. AC 4 meter, BC-nya 1 meter. Massa di sini 50 kg, di sini 50 kg, berarti kalau W-nya dikali 10 jadi 500 Newton. Terus ini massa lampunya 20 kg, di sini 20 kg dijadiin Newton jadi 200. Kita main aja nolnya dikali 10. Terus syarat setimbang ini, dia yang syarat setimbang pertama, yaitu sigma torsi A sama dengan 0. Maka, karena kenapa? Di sini tuh kita fokus aja ke ini nih, yang atas bawah ini. Tuh. Karena kan nggak ada gaya yang ke sumbu X kan, nggak ada yang ke sini. Ke sumbu Y semua nih. Kalau misalnya di koordinat, ini Y, ini X. Kan dia adanya di atas sama bawah aja nih, kita fokusin. Jadi kita bisa pakai sigma torsi sama dengan 0. Di sini pertama dari poros kita jalanin. Jadi kita fokus ke poros terus kita jalanin batangnya. Ketemu apa dulu? Oh, pertama ketemu sama WAC. WAC yang ke arahnya ke bawah. Kalau misalnya batang kita tarik, kita bayangkan batang ke bawah sini berarti kan digerakannya gini. Set, gini kan. Berarti searah jarum jam. Berarti dia nilainya positif. Di sini positif. WAC dikali sigma torsi itu kan rumusnya F kali D. F-nya WAC-nya tadi kita udah dapat 500. Nah, untuk D, kalau titik berat batang itu dia ada di setengah panjangnya. Berarti kalau tadi panjangnya 4, berarti 4 bagi 2. Di sini nih, di sini itu 4 bagi 2. Karena di setengah berarti hasilnya 2. Terus kita jalanin lagi. Kita jalanin, ketemu apa nih? Oh, tegangan tali, T. Karena dia nggak bentuk sudut 30 derajat, dan kita tadi fokusnya ke Y, berarti kita pakainya sin. Sin 30 derajat. Kalau misalnya nih, kan kalau kita jalanin nih, ini kita bikin yang ini ke sini, berarti kan kalau sin itu sama dengan demi. Itu. Nah, berarti sin di sini depannya itu yang ini yang sumbu Y dibagi sama T-nya kan. Itu. Jadi kenapa dia pakainya sin? Karena kalau cos dia pakainya yang ini nih. Pakai yang bawah, sedangkan di bawah kan nggak ada. Bukan nggak ada, maksudnya lebih tepatnya kita pakainya yang Y-nya, sumbu Y-nya. Tuh, jadi dia minus. Kenapa? Karena kalau kita tarik kan dia berarti arahnya gini. Otomatis berlawanan arah sama jarum jam. Sesuai kesepakatan kita kemarin hasilnya minus ya kalau berlawanan. T sin 30 derajat dikali LAB. LAB. Kalau tadi dari A ke C itu 4, B ke C 1, berarti AB itu kan 4 dikurang 1. Berarti hasilnya 3. Di sini 3. Sin 30 derajat 0,5 plus WC dikali LAC sama dengan 0. Berarti WC-nya tadi udah ada ya 200 Newton, AC-nya 4. Udah tinggal masukin, dapat tegangan tali 1200 Newton. Ini contoh soal untuk syarat yang pertama. Selanjutnya syarat kedua. Jika memanjat tali, kemudian jika berhenti di satu posisi seperti ini, nah berarti keadaannya di sini seimbang. Tentukan tegangan tali berarti T1 dan T2 jika Dika memiliki massa 50 kg. Nah, kita jabarin dulu nih gaya-gayanya, gaya-gaya yang ada di sini. Kalau misalkan tadi kita bikin di sini kayak koordinat kartesian, ada sumbu X. Di sini ada sumbu Y, di sini sumbu Y-nya. Karena keseimbangan di sini kan Dika kan. Ini biar gampang. Hapus dulu. Oke. Di sini sumbu Y. Sesuai dengan kalau di sini itu 30 derajat, berarti kan di sini dia sudut yang berseberangan berlawanan gini kan. Berarti di sini juga 37. Gitu
juga di sini berarti ini 53. Nah, kalau di sumbu X berarti kan kita pakainya cos. Kalau sumbunya kita pakainya sin. Kayak gini. Kayak gini penjabarannya. Kita fokuskan kalau syarat yang kedua sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0. Ke sumbu X dulu. Dia ada gaya apa aja nih yang lurusin ini yang horizontal? T2 cos 53. Kan tadi T2 di sini berarti kalau kita mau cari yang di X ya berarti cos. Kita bikin cos T2 cos 53 positif dan T1 cos 37 karena di arahnya ke kiri. Kalau di sumbu kartesiannya sebelah sini bagian positif. Di sini negatif nih kalau untuk X, tapi kalau untuk Y di sini positif nih atas positif, bawah negatif. Sesuai kayak gitu berarti yang T1 ini minus karena dia ada di sebelah kiri kalau di sumbu X. Terus kita masukin cos 53 0,6, cos 37 0,8. Kita pindahin dulu sampai kita dapetin T2 sama dengan agar kita bisa mendapatkan persamaan pertama. Tuh, ini untuk sumbu X. Lanjut ke sumbu Y. Di sumbu Y kita lihat yang lurus ini nih ada T1 sin 37, T2 sin 53 sama W. Yang arah atas positif, kita lihat T2 sama T1. Ini nih positif kan? Dan yang ke bawah negatif, berarti W-nya negatif. Kita tinggal masukin sin 53 0,8, sin 37 0,6. W-nya berarti masanya si Dika tadi dikali gravitasi, yaitu 500. Setelah itu kita dapat persamaan kedua. Dan tadi kan persamaan 1 dan persamaan 2 kita substitusi. Jadi T2 yang ada di sini kita rubah sama yang ini. Gitu. Jadi dari sini kita dapetin ini dia. T2-nya tadi kita ganti jadi T1 kali 0,6 bagi 0,6. T1 kali 0,8 bagi 0,6. Di sini berarti kita ubah T2-nya udah terus dikali 0,8 itu sama dengan min. Jadi dia pindah ruas yang T1 min 1 dikali 0,6 plus 500. Lanjut, berarti T1 dikali 0,64 per 0,6 ditambah T1 dikali 0,6 sama dengan 500. Setelah itu nanti kita samain penyebutnya sama-sama 0,6. Karena dia udah sama-sama T1, nanti kita bisa dapetin pindah ruas, dapetin T1 sama dengan 300 Newton. Dan T2-nya nanti, dari T1 ini kan kita dapetin nih, untuk yang T2 nih. Untuk yang T2, T1 yang di sini kita ubah jadi 0, hasilnya tadi berapa? 300 ya. 300 dikali 0,8 dibagi 0,6. Dapetin hasilnya nanti 400 Newton. Oke, sampai sini. Oke, kita lanjutkan ke titik berat. Titik berat, kalau misalnya kan tadi kita lihat batang itu ada di setengah panjangnya kan, nah itu karena dari titik beratnya. Jadi kalau misalnya kita anggap aja ini kotak, pakai pen aja biar enak. Anggap aja ini kotak, di sini itu masing-masing kalau kita perkecil itu dia punya massa masing-masing. Dan titik berat si kotak ini dia ada di pertengahan. Biasanya kalau persegi itu ada di titik diagonalnya. Gitu. Biasanya bagi 2 aja sih gampangnya. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang massa partikel dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3. Kita pertama dulu ya ke massa atau partikel. Kalau misalnya massa atau partikel ini rumusnya nih. Jadi, untuk dapetin titik berat, di sini kita pakai koordinat X sama Y. Di sini rumusnya ada W1 kali X1 plus W2 dikali X2, seterusnya sampai seberapa banyak. Jadi, kenapa dia ditambah? Kalau misalkan biasanya itu partikel tersebut terdiri dari berbagai macam bentuk, misalkan ada kotak atau kotak ditambah sama apa ya, segitiga gitu. Jadi tergantung nanti bentuknya apa. Tapi kalau misalnya dia bentuknya bentuk massa, berarti udah cukup massa aja. Terus per W1, W2-nya deh. Jadi nanti berapa massanya. Tergantung sih di sini bisa massa, bisa berat, tergantung di contoh soal. Yang penting kalau semuanya massa ya massa semua, kalau semuanya berat berat semua. Jadi konsisten. Rumus X sama Y ini sama, cuman bedanya nanti di sini ada koordinat X sama koordinat Y-nya yang membedakan. Biar lebih mudah mungkin kita langsung masuk ke contoh soal. Sebuah palu terdiri atas bagian kepala berbentuk silinder di sini
Berarti ini itu 2 kg. Dan diameter 8 cm serta tangkai yang juga berbentuk silinder. Di sini ada 0,5 kg. Dengan panjangnya 26 cm seperti itu yang bergambar. Jika palu tersebut dilemparkan ke udara, berarti kita anggap, coba kalian bayangin aja lagi ngelempar palu. Terus berapa jauh di atas dasar tangkai letak titik yang membentuk lintasan, parabola lintasan. Berarti kalau lintasan, ini kalau misalnya kita jadiin sumbu X sama sumbu Y, gini ya. Yang namanya lintasan itu kan berarti dia dasar. Kecuali ketinggian. Kalau ketinggian kita pakainya yang sumbu Y. Kalau yang lintasan berarti kita cuman ke sumbu X doang. Itu nih contohnya. Berarti nanti di sini 26. Di sini berapa? 26 tambah 8, 32 ya. 34. Tuh. Lanjut. Pertama kita harus membagi menjadi 2 massa. Yang tadi gini, ini kita bikin koordinat lagi. Maaf. Anggap aja lurus ya. Ini ya. Oke, berarti di sini itu 26. 26 di sini 34. Fokus ke yang warna hijau dulu nih, yang warna hijau. Kita tentuin karena lintasan berarti kita fokus aja ke X-nya, gampangnya gitu. Ini sama kayak yang batang tadi, berarti titik beratnya ada di setengahnya. Berarti tinggal 26 bagi 2 sama dengan 13 cm. Lanjut kita ke koordinat yang ini. Yang warna merah. Berarti kan kalau tadi dia 8, kita bagi 2 juga. Jadi berapa nih? 8 bagi 2, 4. 4 karena dia nggak mulai dari 0. Kalau yang tadi kan yang hijau dia mulai dari 0 nih. Sedangkan kalau yang merah dia nggak mulai dari 0, tapi dari 26. Makanya ini 26 ditambah 8 bagi 2. Di sini 4. Berarti hasil 30. Di sini titik beratnya. Itu karena kita pakai koordinat, jadi dia titik awal. Kalau ini kan titik awalnya 0. Jadi sama aja 0 ditambah 26 bagi 2. Tetap 13 hasilnya. Oke, di sini 26 ditambah 8 bagi 2, 30. Setelah kita dapetin koordinat X-nya masing-masing bentuk, yang pertama sama yang kedua, kita anggap yang pertama, ini anggap yang kedua. Kita jumlahin pakai rumus yang tadi. Rumus yang ini nih. Karena dia bentuknya massa kan yang diketahui, berarti kita pakai massa aja, nggak apa-apa. Lanjut, ini mana kursornya? Ini dia. Jadi kita, ini yang kedua dulu nih. Kan massanya tadi 2 kali 30. Ini M dikali X bagi M. Per 2. Terus ditambah 0,5 massanya dikali 13. Yang ini per 2 ditambah 0,5. Saya 26,6. Oke. Sampai situ yang. Kita lanjut ke dimensi 1 atau panjang. Di sini rumusnya tetap sama kan? Cuman yang membedakan kalau tadi dia pakai M, berarti ini pakai L. Berapa panjangnya? Tuh, tetap X sama Y-nya tetap. Nah, di sini ada ketetapan-ketetapannya. Kalau tadi kan kita tinggal bagi 2 aja. Kalau di sini kalau misalnya dia garis lurus, berarti tetap sama tuh, dibagi 2. Tapi kalau dia busur lingkaran ini, berarti titik berat yang di sini itu nggak bisa bagi 2, tapi ya nolnya. Ini yang di sini nih titik beratnya. Berarti R, panjang jari-jarinya dikali tali busur dibagi busur AB. Maaf, tali busur dikali AB. Gitu. Terus kalau untuk busur setengah lingkaran, kayak gini, berarti di sini nih titiknya. Titik beratnya. Nah, Y sama dengan 2 kali R bagi Pi. Jadi diapalin aja ini sama ini. Cuman kalau ini jarang keluar sih, biasa bagi setengah L. Untuk pengetahuan aja. Nah, contohnya misalnya letak titik berat benda homogen satu dimensi seperti gambar. Berarti kalau misalnya ini kayak gini. Ada 2 garis ya, berarti yang miring sama yang lurus. Nah, karena di sini dia titik berat, kita cari yang sumbu X sama sumbu Y-nya.
Pertama kita mencari panjang garis AC, A ke C, dan titik tengah garis titik beratnya gitu. Tadi kan di sini 12, di sini 9. Berarti kalau kita ambil miring kita pakai Pitagoras. Berarti AC sama dengan akar AB pangkat 2, AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Dapat hasilnya nanti 15. Setelah itu kita bagi 2. Berapa tuh? 15 bagi 2, 7,5. Itu berarti dia ada di 7,5. Tapi kalau misalkan dia titik beratnya ada di 7,5 kalau satu doang. Sedangkan kan di sini kita nyari titik berat yang semuanya kan. Kita cari dulu titik berat yang X. Yang X yang pertama nih, kita anggap yang pertama yang datar aja, yang mudah. L1-nya itu panjangnya 12. Dikali X-nya. X-nya berarti bagi 2 aja, itu 6. Kali 6 plus L2. L2 tadi panjangnya ada 15. Titik beratnya karena di sumbu X, berarti dia fokus ke sumbu X juga. Itu di sini, berarti dia ada 6, bukan 7,5. Kalau 7,5, dia miring ya. Maksudnya titik tengah miringnya. Itu. Lanjut. Berarti 12 per 12 tambah 15. Tadi panjangnya ada 12 sama 15. Sama dengan 72 plus 50 per 27 sama dengan 162 per 27. Hasilnya 6. Kita dapetin sumbu X, lanjut ke sumbu Y-nya. Ke sumbu Y. Berarti yang satu, kita fokus ke sini di sumbu A1-nya, itu kan tadi 12. Y1. Kira-kira kan dia di sumbu X nih. Berarti dia nggak punya tinggi kan? Dia nggak punya Y. Berarti Y-nya dia ada di titik 0. Dikali 0 plus 15 yang tadi, 15 panjang yang AC, dikali Y-nya. Y-nya tingginya berarti bukan 7,5. Kita lihat tinggi dari sini, dari dia titik awal sini sampai ke C. Berarti 9 bagi 2, 4,5. Tuh, 4,5, benar 4,5 per 12 tambah 15. Tetap. Walaupun tadi Y-nya 0, tapi kalau untuk di bawah, dia tetap ditambahin 12 plus 15. Berarti hasilnya 2,5. Setelah itu, kita kalau mau nulis titik beratnya, pakai kayak gini. X0, titik koma Y0 sama dengan 6 titik koma 2,5. Seperti itu. Oke, karena waktu misalnya. Lanjut ya. Ke 2 dimensi. Untuk 2 dimensi, di sini ada ketetapannya. Kalau misalnya dia segitiga, paling sering keluar nih segitiga. Segitiga paling sering keluar, yaitu dia ada di sepertiga tingginya. Jadi kalau misalnya nanti kita tahu tingginya berapa, biasa pakai sumbu Y. Tingginya sumbu Y-nya, tergantung sih nanti bentuknya kayak gimana. Y0-nya berarti sepertiga T. Terus kalau jajar genjang, belakang tepat, persegi panjang, itu dia tetap ada di setengah T-nya, kayak biasa. Terus kalau dia bidang juring kayak gini, dia 2/3R dikali tali busur AB per busur AB. Dan bidang setengah lingkaran. Kalau setengah lingkaran berarti dia ada di 4/3R per V. Ini contoh soalnya. Kebetulan contoh soalnya dia bentuk persegi panjang dua-duanya ya. Nah, dari sini kan dia nggak ada kan bentuk L gitu. Tadi kan nggak ada kan. Nah, kita bagi 2 dulu. Kayak kita masuk ke cara. Bagi 2 bangun datar. Kayak gini. Ini yang 1. Ini yang 2. Setelah itu, kita ke sumbu X-nya. Kalau yang pertama, kan kalau bagi 2 berarti dia ada di 0,5 kan, tinggal 1 bagi 2 berarti 0,5. Lanjut ke yang 2. Yang 2 kan ini dari 1 sampai 5, berarti 1, 2, 3, 4. Panjangnya 4 kan. 4 bagi 2, 4 bagi 2 itu 2. Berarti dari titik 1, rumusnya 1 ditambah 2 nih. 1 tambah 2, 3. Terus Y-nya. Y-nya yang bangun pertama ini, karena dia sampai 5, berarti dia di tengah-tengah, tinggal 5 bagi 2. Yaitu 2,5. Di sini 2,5. Terus di Y-nya yang kalau bangun 2, dia ada di setengahnya. Kan dia tingginya cuma sampai 1 nih, berarti 1 bagi 2 itu 0,5.
Itu kita cari luasnya yang pertama. Panjangnya 1 dikali lebarnya 5. Berarti 1 kali 5. 5 dan A2 yang ini. Berapa tadi? 1. Tingginya 1 berarti panjangnya dari 1 sampai 5 itu 4 ya. Berarti 4. Ini sama dengan 4. Udah dapetin kayak gini, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Rumusnya itu X1 dikali A1 plus X2 kali A2. Sama ya bentuknya, kalau tadi dia L, contoh sebelum ini A. Kita tinggal ubah aja dari yang kita ketahui ini. Kita masukkan ke dalam sini. Masukkan ke dalam sini. Nilai-nilainya. Nanti dapat 1,6 dan 1,6. Berarti titik berat ya ada di 1,6, 1,6. Kurang lebih di sini nih titik beratnya. Tuh. Oke, untuk dimensi 3. Kita lanjut ke dimensi 3 atau volume. Kalau tadi kan pakai A, di sini kita ganti V. Sebenarnya sama, rumusnya itu juga, cuman kita ganti aja jadi A, V, atau L, atau M. Intinya sama tetap. Apa yang diketahui dikali sama koordinatnya kan, gitu, sama X sama Y per sama yang diketahui itu. Nah, di sini sama kayak yang tadi ada ketetapannya, dimana kalau prisma pejal beraturan itu ada di setengah L. Terus kalau silinder pejal ada di setengah T juga sama. Ini volume-volumenya kalian hafalin, luas alas tinggi, VR pangkat 2 kali T. Terus kalau misalnya limas itu dia ada di 1/4 tinggi, kalau untuk tingginya. Volumenya luas alas kali tinggi bagi 3. Kerucut pejal dia ada di 1/4. Kalau setengah bola di 3/8. Jadi paling tetapannya sama luasnya. Contohnya ini kita bagi 2 dulu. Berarti kan dia ada tabung sama kerucut. Tabung sama kerucut. Setelah itu kita cari masing-masing koordinatnya. Berarti bangun pertamanya itu tabung, ini yang pertama, ini yang kedua. Volumenya kan VR pangkat 2 kali T. Berarti 12 VR pangkat 2. Ini 12 kali VR pangkat 2. 12 itu tingginya. Terus dikali X-nya. Kalau disumbu X, dia di tengah-tengah. Berarti 12 bagi 2 itu 6. Gitu. Nah, ini kita balik lagi ke soalnya, tentukan letak titik berat bangun tersebut terhadap AB. AB ini kan disumbu Y. Kalau terhadap, berarti kita carinya yang X. Tapi kalau di AB, berarti kita nyarinya yang Y. Karena dia bahasanya terhadap, ini terhadap. Berarti kita nyari yang kebalikannya. Gitu, jadi kita fokusnya ke X doang. Beda kalau misalkan nanti di AB gitu. Nah, kalau di AB, baru kita nyari yang Y. Kayak gitu. Bangun pertama, tabung pejal. Yang tadi udah kita bahas ya. Bangun kedua, kerucut pejal. Kalau kerucut, volumenya, tingginya itu ada di 1/3. Sebenarnya sama ya, kerucut itu kayak segitiga. Dia ada di 1/3. Berarti 12 bagi 3 itu 4. Berarti 4, 12, yang tadi titik awalnya kan dia mulai dari 12 ditambah 1/4 tinggi. Itu 3, berarti ya, di X-nya ada 15. Rumusnya 1/3, bukan 1/3 ya, 1/4. Kalau segitiga 1/3, kalau tabung berarti 1/4. 1/4-nya. 12 bagi 4 itu 3. Berarti dia mulai dari 12 ditambah 1/4 T sama dengan 12 plus 3 sama dengan 15. Volumenya 1/3 VR pangkat 2 kali T. Kita masukin tadi 4 VR pangkat 2. Setelah itu, kita tentuin titik beratnya di sumbu X-nya. Kita tinggal masukin rumus ya, V-nya tadi kita udah dapetin, X-nya udah dapetin. Di sini juga V-nya, V sama X2-nya juga kita udah dapetin. Terus yang VR pangkat 2-nya nggak usah kalian pusingin, karena dia kan masing-masing punya VR pangkat 2 kan. VR pangkat 2 ini tuh bisa aja kita coret kalau mereka sama-sama punya. Gitu. Jadi nggak usah dicari, biar lebih mudah. Dapet deh ini hasilnya.
Dan sekarang coba kalian latihan ini. Bisa dilihat koordinat titik berat terhadap titik O. Ini nih. Ini termasuknya ke dua dimensi. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Dicukupkan. Sampai bertemu di ulangan harian pertama. Soalnya dari pokoknya bahasan pertama kali kita bertemu momen gaya sampai ke titik berat ini. Semangat uhanya.